Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Oke, teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Kali ini kita akan membahas tentang soal kompetensi profesional guru dan sesuai kisi-kisi. Dan sini saya juga akan menampilkan dengan pembahasan yang super lengkap dan insya Allah anti gagal ya. Jadi nanti teman-teman tinggal disesuaikan aja soal-soal ataupun kisi-kisi yang akan keluar, karena memang soal ini itu diambil dari soal-soal UKG dan ini adalah lebih berkaitan tentang kompetensi profesionalisme guru ya. Baik, kita langsung aja untuk yang pertama. Berikut ini adalah karakteristik anak usia SD dari segi psikomotorik, yaitu A. Anak sudah dapat memakai pakaian dengan rapi. B. Anak dapat menciptakan sesuatu bentuk atau benda dengan menggunakan alat. C. Anak sudah mulai memahami beberapa konsep abstrak seperti menghitung tanpa menggunakan benda. Atau yang D, anak menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Ingat, psikomotor ya. Silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawabannya sudah bisa ditebak ya. Karena psikomotor itu lebih ke sikap, berarti yang B ya teman-teman ya. Dengan penjelasannya adalah pertama, kalau yang pertama itu adalah tentang mental. Kalau mental itu berarti contohnya adalah berkaitan tentang psikologis siswa ya. Contohnya adalah tentang menunjukkan tentang tenggang rasa dan juga penghargaan terhadap teman, kemudian menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, itu mental ya, atau lebih ke sikap ya teman-teman ya. Kemudian kalau psikomotor berarti ini menciptakan atau membuat ya suatu benda ya. Nah, kemudian kalau sosial berarti adalah dia, kalau di sini contohnya anak sudah bisa memakai pakaian dengan rapi, kemudian anak dapat menampilkan sifat ingin tahu, itu sosial, dan juga bisa berteman dengan teman sebayanya juga bisa masuk ke sosial ya. Kemudian emosional itu berarti menunjukkan keceriaan ya dari aktivitas si anak itu sendiri ya. Kemudian kalau kognitif berarti berkaitan tentang suatu anak itu bisa memunculkan apa yang menjadi ide mereka, kemudian ditampilkan dalam bentuk suatu karya ya. Itu teman-teman ya, kognitif. Atau mungkin kalau misalnya kognitif itu lebih bisa dipahami dengan suatu hasil pemikiran secara logika ya. Misal anak-anak sudah bisa mengerjakan soal IPA, IPS ataupun matematika yang ditujukan dengan nilai ya. Oke, langsung masuk nomor 2 ya. Faktor kendala yang mempengaruhi keterampilan berbahasa anak sebagai berikut, kecuali A. jenis kelamin, B. keluarga, C. keinginan dan dorongan komunikasi, atau D. kebiasaan. Silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah D teman-teman ya, karena kecuali ya, kata-katanya kecuali ya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterampilan berbahasa anak. Yang pertama adalah kesehatan ya, kemudian kecerdasan, kemudian jenis kelamin, keluarga, keinginan dan dorongan komunikasi, dan juga kepribadian ya, bukan kebiasaan teman-teman ya. Mungkin bisa ditebak jawabannya ya, lebih kemana. Oke, untuk pembahasannya silakan dibaca sendiri teman-teman ya. Lanjut nomor selanjutnya. Tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal biasanya menggunakan pembelajaran membaca apa? A. ejaan per ejaan, B. skimming, C. permulaan, atau D. cepat. Ingat ya, sekolah dasar kelas awal. Ya, di sini jawabannya adalah permulaan ya. Jadi sesuai dengan kurikulum, maka pada kelas rendah itu kelas 1 dan kelas 2 itu menggunakan pembelajaran membaca permulaan, di mana tingkat proses pembelajaran ini membaca ini untuk menguasai sistem tulisan sebagai representasi visual bahasa ya. Jadi bahasa permulaan di sini ya teman-teman, bisa dipahami ya. Oke, lanjut ya. Dalam pembelajaran membantu permulaan ada beberapa metode yang dapat digunakan, kecuali A. metode kupas rangkai satu suku kata, B. metode global, C. metode SAS, atau D. metode eja. Silakan dijawab terlebih dahulu.
Ya, jawabannya adalah yang D ya, metode eja, kecuali teman-teman ya. Kenapa jawabannya seperti itu? Jadi kalau di sini keterangannya metode abjad ya. Ini ada beberapa metode yang dapat digunakan, pertama metode abjad. Nah, metode abjad atau metode alfabet itu berarti ini memperkenalkan huruf per huruf ya, teman-teman, dari A sampai Z urutan ya. Kemudian kalau metode suara berarti lebih ke phonic method. Maksudnya di sini adalah penyempurnaan metode alfabet, pengucapan bunyi-bunyinya mungkin sama seperti fonologi ya, ucapan-ucapannya huruf A, B, C seperti itu. Kemudian kalau metode kupas rangkai suku kata itu adalah beda ya. Maksudnya di sini adalah misal kita mengeja kata mama ya. Nah, berarti nanti kita juga perlu menjelaskan arti kata mama itu kepada siswa agar mereka mendapatkan makna dari apa yang dipelajari. Jadi di sini metode kupas rangkai suku kata itu adalah selain mengucapkan rangkaian suku kata, tetapi dia juga diajarkan tentang makna dari kata tersebut. Kemudian metode cerita. Nah, ini metode cerita itu berarti mulai dengan diawali dengan cara menghafalkan cerita atau seluruh ya puisi ya. Kemudian nanti diuraikan kalimatnya sampai pada kata-katanya, dan kemudian dalam mengucapkan kata-kata tersebut metode ini menggunakan kata-kata fonetik ya. Jadi pengucapannya harus benar. Kemudian metode global berarti nanti ini menurut teori Gestalt ya. Teori Gestalt itu adalah suatu kesatuan lebih bermakna daripada bagian-bagian, di mana metode global ini dimulai dengan cara mengenalkan kalimat utuh kepada siswa. Contoh, ibu makan nasi. Nah, kemudian ada gambarnya. Anak membaca tulisan tersebut. Nanti ada gambarnya. Kemudian nanti baru guru menjelaskan ya huruf-huruf yang dirangkai untuk membentuk suku kata dan juga kalimat ataupun kata tersebut sendiri. Begitu. Kemudian kalau SAS itu adalah struktural analisa sintesa, di mana metode SAS ini dilaksanakan untuk menggunakan kartu kalimat dan papan planel ya. Mula-mula guru menggunakan gambar kepada siswa. Jika benda asli bisa dihadirkan ya. Jadi benda aslinya langsung dibawa ditujukan. Nah, dalam soal di atas ada metode eja. Nah, metode eja adalah metode dalam menulis bukan membaca. Jadi di sini memang metode eja ini tidak masuk ke dalam beberapa metode untuk membantu pemmulaan, karena di sini masuk metode tulis bukan metode membaca, teman-teman ya, alasannya. Jadi jawabannya D ya. Oke, lanjut. Mula-mula diberikan kalimat secara keseluruhan. Kalimat itu diuraikan atas kata-kata yang mendukungnya. Dari kata-kata itu kita ceraikan atas suku-suku katanya dan akhirnya atas huruf-hurufnya. Kemudian huruf-huruf itu kita sintesiskan kembali menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Nah, ini tadi sudah penjelasannya. Berdasarkan studi kasus, metode membaca permulaan yang dapat digunakan. Nah, itu yang mana? A, metode alfabet, B, metode suku kata, C, metode SAS, atau D, metode global. Ya, tadi penjelasannya sama seperti soal sebelumnya, teman-teman. Silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah D, benar ya, metode global. Tadi menurut teori Gestalt ya, teman-teman ya. Jadi adalah suatu kesatuan lebih bermakna daripada bagian-bagian, di mana nanti guru menjelaskan huruf-huruf yang kemudian dirangkai membentuk suku kata, dan juga kalimat. Begitu, teman-teman. Kemudian ya, pendekatan menekankan keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pembelajaran adalah salah satu pendekatan yang disarankan dalam pembelajaran menulis dalam melaporkan suatu pengamatan yang disebut dengan apa? A. Pendekatan komunikatif, B. Pendekatan integratif, C. Pendekatan keterampilan proses, atau D. Pendekatan tematis. Ya, jawabannya adalah C, teman-teman ya, keterampilan proses. Kita lihat jawabannya, pembahasannya ya. Pendekatan komunikatif itu adalah tampak pada butir pembelajaran, misalnya mendeskripsikan suatu benda, kemudian menulis surat, dan juga membuat iklan. Kalau pendekatan integratif berarti nanti tampak pada butir pembelajarannya yang berupa menceritakan pengalaman yang menarik, kemudian menuliskan suatu peristiwa yang sederhana, kemudian membaca bacaan, kemudian membuat ikhtisar, dan juga meringkas cerita yang didengar ya. Kemudian kalau pendekatan keterampilan proses berarti ini contohnya adalah melaporkan hasil kunjungan, kemudian menyusun laporan pengamatan, membuat iklan, dan juga menyusun kalimat acak menjadi paragraf yang padu. Kemudian kalau pendekatan tematis berarti adalah lebih kepada menulis pengalaman dalam bentuk puisi dan juga menyusun naskah sambutan. Ya, itu teman-teman. Jadi ini lebih ke yang
C teman-teman ya, keterampilan proses. Disarankan pembelajaran di sini menulis dalam melaporkan suatu pengamatan ya. Oke, lanjut. Teknik menulis cerita terdiri atas hal-hal berikut kecuali A. menjawab pertanyaan, B. membuat kalimat, C. substitusi, atau D. persuasi. Ya, jawabannya yang D ya. Jadi teknik penyusun cerita dapat dilakukan dengan cara pertama menjawab pertanyaan, kemudian melengkapi kalimat, kemudian memperbaiki susunan kalimat, kemudian memperluas kalimat, kemudian substitusi ya, mengganti kalimat yang kurang padu menjadi yang padu, kemudian transformasi ya, itu menggunakan kata hubung yang tepat bagaimana, kemudian mengubah kalimat antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain supaya padu bagaimana ya. Kemudian yang G adalah membuat kalimat itu sendiri. Berarti lebih ke yang D ya, persuasi, karena ini bukan menulis cerita tetapi masuk ke iklan ya, persuasi. Yang selanjutnya, perencanaan pengajaran meliputi hal-hal berikut kecuali A. tujuan apa yang hendak dicapai, B. memilih bahan ajar, C. proses belajar mengajar, atau D. alat penilaian. Ya, jawabannya C ya. Jadi tujuan adanya perencanaan yang baik itu harus meliputi yang pertama tujuan ya, kemudian memilih bahan ajar, kemudian memilih metode pengajaran, kemudian baru memilih alat penilaian bagaimana atau evaluasinya ya. Jadi bukan proses belajar mengajar ya di sini, tapi memilih metode yang tepat apa yang digunakan ya. Berarti yang C jawabannya. Oke, lanjut. Model pembelajaran menulis cerita atau cerpen di SD meliputi hal-hal berikut kecuali A. menceritakan gambar, B. melanjutkan cerita, C. menceritakan pengalaman, atau D. mendeskripsikan cerita. Ya, jawabannya D ya. Jadi di sini kenapa tidak mendeskripsikan cerita? Karena di sini itu untuk menulis, masalahnya ini menulis ya, bukan mendeskripsikan cerita. Karena ini cerita sudah jadi, kenapa dideskripsikan ya? Harusnya menceritakan gambar ya, menceritakan gambar yang pertama, kemudian melanjutkan cerita lain ya, kemudian menceritakan mimpi, kemudian menceritakan pengalaman, dan juga menceritakan cita-cita. Nah di sini adalah maksud yang dimaksud dari soal sini adalah menulis, model pembelajaran menulis ya. Dan di sini kalau mendeskripsikan cerita di sini itu kalimatnya salah ya. Harusnya bukan ini, karena nanti tidak muncul imajinasi siswa. Oke. Lanjut, tahap mengumpulkan informasi tentang keadaan objek evaluasi siswa dengan menggunakan teknik tes atau non-tes disebut tahapan apa? A. tindak lanjut, B. tahapan persiapan, C. tahapan pelaksanaan, atau D. tahapan pengolahan hasil. Ya, ini di sini ada penjelasannya bahwa tahap persiapan itu adalah tahap untuk menentukan objek evaluasi akan dievaluasi menggunakan metode apa, baik tes ataupun non-tes gitu ya. Tekniknya yang digunakan apa, misalnya tes tertulis, tes lisan, atau angket atau wawancara. Kemudian teknik non-tes itu berarti dilihat dengan cara observasi langsung. Kemudian kalau tahap pelaksanaan itu adalah tahap untuk mengumpulkan informasi ya. Nah, di sini kan mintanya adalah mengumpulkan informasi tentang objek evaluasi baik menggunakan teknik tes maupun non-tes. Kemudian tahap pengolahan hasil adalah tahap pengolahan ya, namanya juga pengolah, berarti mengolah ya. Berarti mengolah hasil yang akan ditindaklanjuti hasilnya. Kemudian tahap tindak lanjut evaluasi berarti adalah tindak lanjut hasil evaluasi berupa remedial ataupun pengayaan. Nah, di sini itu adalah mintanya tahap mengumpulkan informasi tentang keadaan objek evaluasi siswa ya. Berarti lebih ke yang pelaksanaan yang C teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk soal yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini memang lebih ke PGSD teman-teman ya. Jadi teman-teman yang membutuhkan soal lebih lanjutnya, silahkan klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.